masyarakat pada saat mengurus pajak kendaraan bermotor setahun sekali itu juga dipungut retribusi parkir itu. Jadi perlu disampaikan juga kepada masyarakat, retribusi parkir utama di tepi jalan umum, berbeda dengan yang ada di mall atau di pasar-pasar itu berbeda, itu tetap mungkin tetap bayar. Tapi kalau di tepi jalan umum yang sudah disediakan pemerintah kabupaten itu gratis, tidak usah membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemoro Podcast UPT PBD Bojonegoro atau Cerita Masyarakat Bojonegoro Podcast, sebuah inovasi dari Bapeda Provinsi Jawa Timur untuk memberikan informasi dan sosialisasi apapun itu. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat Bojonegoro, banyak hal yang ingin kami sampaikan, dan di episode 3 Cemoro Podcast kali ini kami mengambil sebuah tema manfaat pembayaran pajak dan retribusi. Ya, dan telah hadir di antara kita tokoh masyarakat Bojonegoro bersama dua narasumber yang sangat spesial. Ya, langsung saja saya menyapa yang pertama ke Bapak Budi Irawanto. Beliau adalah Wakil Bupati Bojonegoro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat. Sehat. Selanjutnya saya ke Bapak Aris Nuryadi. Beliau adalah Kepala UPT BPD Bojonegoro. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, kuat, selamat. Dan selanjutnya saya ke Bapak Harahap. Beliau adalah Kepala Jasara Harja Perwakilan Bojonegoro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, api-api Pak. Baik, saya kembali ke Bapak Budi Irawanto. Bapak, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita membahas salah satu jenis retribusi pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu retribusi parkir berlangganan. Boleh dijelaskan Bapak, apa itu retribusi parkir berlangganan? Jadi retribusi parkir berlangganan itu juga tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 yang juga dinamakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan. Jadi artinya di sini PKB itu artinya pajak kendaraan bermotor. Ini masyarakat pada saat mengurus pajak kendaraan bermotor setahun sekali itu juga dipungut retribusi parkir itu. Jadi perlu disampaikan juga kepada masyarakat, retribusi parkir utama di tepi jalan umum, berbeda dengan yang ada di mall atau di pasar-pasar itu berbeda, itu tetap mungkin tetap bayar. Tapi kalau di tepi jalan umum yang sudah disediakan pemerintah kabupaten itu gratis, tidak usah membayar. Jadi masyarakat yang sudah mengurus, yang sudah membayar retribusi pajak kendaraan bermotor itu nanti juga ditarik retribusi parkir berlangganan. Jadi ini sifatnya wajib ya Bapak ya? Wajib, jadi pada saat mengurus kita membayar retribusi pajak kendaraan bermotor, ini wajib juga untuk membayar retribusi parkir berlangganan. Kemudian Bapak, ini kan kita saat ini banyak layanan bulannya Bapak, selain juga ada samsat itu, kita juga ada samsat keliling Bapak. Untuk Bapak sendiri biasanya yang sering didatangi dalam melakukan pembayaran pajaknya itu gimana Bapak? Ya, jadi untuk pembayaran pajak memang saya pernah juga di samsat keliling juga pernah, di samsat induk juga pernah. Jadi masalah pelayanan yang ada di samsat keliling maupun di induk ini menurut saya sudah sangat amat bagus karena semua sudah memenuhi kelayakan dari publik, artinya cepat dan banyak juga manfaat-manfaat yang diberikan. Dari situ juga di samsat juga itu juga memasang petugas, karena di masyarakat Bojonegoro sendiri terkadang yang saya mohon maaf, di orang desa itu kadang
nggak tahu bagaimana alurnya, tapi di situ ada petugas yang mengarahkan, yang menunjukkan. Jadi sangat mudah dan pelayanannya cepat. Berarti sudah bisa dibilang pelayanan saat ini sudah cukup optimal gitu. Cukup optimal. Melayani masyarakat Bojonegoro tidak lama-lama untuk menunggu. Kira-kira faktor apa saja sih Bapak yang menyebabkan masyarakat Bojonegoro ini kadang suka terlambat nih? Termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri juga kadang kelupaan nih untuk bayar pajaknya. Kalau menurut pandangan panjenengan ini, Bapak? Ya, jadi menurut saya ini sama apa yang dengan sampaikan juga. Saya yang bulan kemarin juga lupa. jadi ini perlu saya sampaikan karena mayoritas masyarakat Bojonegoro ini petani. Jadi mungkin pada saat pajak kendaraannya waktunya membayar itu dia gagal panen, dia belum panen, akhirnya semuanya itu tertunda. Artinya kita juga tadi sudah sampaikan terkadang juga lupa, jadi bukannya tidak mau membayar karena memang mayoritas masyarakat Bojonegoro ini petani, terkadang itu gagal panen, menunggu panen, tetapi pada saatnya nanti waktu dia bisa panen, punya duit, kendaraannya juga dibayarkan pajaknya. Ini kan sekarang lagi ada pengujian Bapak, pesan-pesan apa nih dari panjenengan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur ya, karena kalau dihitung ini sudah kurang 15 hari lagi Bapak untuk masa jabatan dari pengujian pajak. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Bojonegoro yang punya kendaraan bermotor yang mungkin pajaknya belum dibayar, ini pemerintah provinsi ini punya inovasi untuk pengertian. Kalau dulu telat didenda, tapi sekarang itu tidak didenda, cuma membayar pajaknya mungkin telat 2 tahun, ya cuma 2 tahun itu aja. Jadi harapan kami semua untuk masyarakat Bojonegoro yang pajak kendaraannya motornya belum dibayar, segera dibayar. Oke, jangan lupa bayar pajak lagi Pak. Untuk waktunya masih ada. Pak umroh sekarang Pak. Kemana warga kali gitu Pak? Soalnya umroh. Yang tahap pertama. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2010, dinyatakan dalam pasal 30 bahwa hasil penerimaan PKB diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebesar 30% Bapak. Sehingga bagi hasil yang diterima diperkirakan kurang lebih sebesar 60 miliar pada tahun 2020 dan 62 miliar pada tahun 2021. Dari bagi hasil yang diterima tersebut, manfaat apa saja Bapak yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro? Ya, terima kasih. Jadi apa yang kita sampaikan di awal tadi, jadi pajak kendaraan itu tadi semuanya akan kembali kepada masyarakat sendiri. Karena apa? Dari bagi hasil itu nanti akan pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga akan merupakan uang bagi hasil itu untuk sebuah pembangunan. Jadi di sini pembangunan ada pembangunan jalan, jembatan, seperti itu pemeliharaan jalan. Itu mungkin dalam hal ini mulai dari BCU, mulai dari trotoar, mulai dari rambu-rambu lalu lintas, begitu juga infrastruktur, fasilitas umum, mungkin dari sini jembatan, jalan, sekolah-sekolah, rumah sakit itu bisa juga digunakan untuk itu semua dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Oke, semua itu kembali untuk masyarakat luas. Ya, selanjutnya saya ke Bapak Anies Mulyadi. Untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor di Bojonegoro saat ini berapa Pak? Mohon izin, ini kesempatan yang sangat baik bisa ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Bojonegoro ini Pak. Ya. Mohon izin Bapak, untuk tahun 2021 kemarin jumlah piutang pajak di Bojonegoro itu sebesar 3 miliar Pak. Tapi kemarin kita sudah usulkan penghapusan dengan budgetnya Pak. Jadi sekarang hanya tinggal 4 juta 300. Itu pun sekarang sudah dibayar. Jadi sampai bulan September ini
alhamdulillah kita pajak di Bojonegoro ini nihil Pak. Ini sumbangsih terima kasih Pak dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena baru tadi Pak kami laporkan kita nih ada kegiatan namanya layanan berkat bersama Memikat. Kami dengan jasa raja yang mempelopori Pak, yang menginisiasi dengan juga kepolisian dan Jatim Pak, kita enggak berhenti untuk memberikan sosialisasi Pak. Nah, sampai sekarang ini kalau terkait dengan pemungutan pajak, itu sangat antusias sekali Pak. Berdasarkan infografis yang kita terima ini ada kenaikan cukup signifikan Pak. Bahkan tadi di Kecamatan Kapas itu tertinggi Pak penerimaan kami dari sektor PKB itu Pak. Harapan kami nanti di akhir Desember konstan Pak, tetap. Jadi kalau tadi Mas Firman menanyakan parkir belanganan pun sekarang kenaikannya cukup signifikan Pak, karena ada kenaikan Pak. Jadi kalau secara data Pak, kalau boleh saya sampaikan Pak, mohon izin, sampai dengan bulan Agustus ini Pak, yang diterimakan oleh pemerintah Kabupaten Jember Pak dari sektor parkir belanganan sebesar 5.742.405.000 Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, wah ini luar biasa kenaikannya Pak. Jadi dari parkir belanganan ini Pak, pemerintah provinsi dari bagasi yang 13% itu kita menerima sampai bulan Agustus, masa bulan Juli ya Pak, yang berbagian ini sebesar 665 juta. Jadi untuk bulan ini aja, bulan Juli kita menerima 100 juta lebih. Jadi itu sesuai ketentuan di Keputusan Gubernur terkait bagi hasil itu kita dapat bagi hasil itu 13% dari penerimaan sebesar 5 miliar. Jadi kita sangat berterima kasih Pak atas peran serta Kabupaten Bojonegoro mendorong wajib pajak di lingkungan Bojonegoro ini untuk sadar membayar pajak. Karena apa Pak? Begitu dibayar pajaknya, dibayar jasa raja juga parkir belanganannya. Karena kita memfasilitasi secara data Pak. Nanti kita juga akan meningkatkan koordinasi dengan Pak Kabupaten dalam rangka sosialisasi ini Pak, sehingga memberikan pencerahan bagi masyarakat Bojonegoro. Kita nanti dengan JR Pak yang menginisiasi nanti kalau nggak salah ke depan di Kecamatan Sumberjo Pak. Kita ini sudah terjadwal nanti Pak. Mohon bantuannya Bapak Wakil Bupati, Pak Bambang untuk mensupport terhadap kami Pak. Dan masyarakat Bojonegoro ini antusias Pak. Walaupun BBM naik, tapi semalam dapatnya juga harus naik Pak. Jadi tadi juga banyak pertanyaan Pak yang diajukan oleh Sekdes ya Pak, yang hadir kemarin tadi pagi itu Sekdes Pak, diundang oleh Pak Sekcam Pak. Jadi banyak antusias. Jadi nantinya ke depan itu layanan kita bukan hanya di Sambat Induk, Sambat Keliling atau payment point Pak. Sekarang juga PPOP juga sudah kita kembangkan Pak. Mungkin Bapak juga kalau ada teman-teman waktu di Alfamart, Indomaret mereka ada pajak juga bisa Pak. Bahkan kita sekarang sedang mengembangkan di BUMDes Pak, Badan Usaha Milik Desa yang kita kembangkan. Nanti BUMDes itu melalui Bank Jatim Kecamatan di Laku Pandai ada sampai. Insya Allah kita itu selalu masif Pak memberikan sosialisasi dengan nanti kita punya tim namanya Berkat Pak, bersama Memikat Pak. Seperti manuk perinjak dia kecil Pak, suara itu mulut kayak buan termani-mani mengundang besar-besar itu jadi seperti gambarannya Pak. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan kunjungan Bapak, merupakan kehormatan besar bagi kami Pak. Masih mau berkunjung di tempat kami nih Pak, memberikan semangat support buat kami itu lebih giat lagi Pak dalam rangka kinerja maupun kinerja plan pajak Pak. Enggak Pak, sekarang kita kayak cita Pak, begitu keluar kita menjadi mangsa Pak. Karena setiap personel kita ditarget Pak, ada target untuk personel Pak, target perorangan namanya Pak. Orang-orang yang tidak pajak, tugas mereka untuk menyicil Pak, supaya apa sih? Jadi kalau dibayar pajaknya juga dibayar parkir belangannya, juga dibayar JR-nya. Ada bagian yang bisa diterimakan untuk pembangunan itu. Harapan kami mohon nanti supportnya Bapak di tempat Bapak bersama support kami itu lebih giat lagi dalam bekerja, baik itu dalam kinerja layanan maupun penerimaan pajak. Itu Pak dari kami, Mas Firman. Mungkin nanti dari JR pun sangat mensupport juga Pak. Wah, tadi banyak pertanyaan diajukan oleh teman-teman Sekdes Pak terkait JR. Nanti BUMDes lah, nanti Pak Ucok harap ini bisa menjelaskan Pak. Antusias sekali Pak
teman-teman sekdes nih, terutama terhadap JR nih Pak. Kenapa sih kok kita kecelakaan apa tadi kendaraan yang di sawah-sawah itu bermotor yang lain itu kan bisa kecelakaan Pak. Nah, tadi juga dijelaskan oleh KRI Pak terkait masalah itu kenapa kok tidak diterimakan, tidak dapat santunan JR. Nanti biar Mas Pak Arham yang menjelaskan Pak kenapa. Kemudian upaya apa Pak yang sudah dilakukan UPT PPD Bojonegoro dalam menyelesaikan tunggakan yang sudah panjenengan sampaikan tadi Pak? Ini kesempatan yang sangat baik Mas Firman, kebetulan Pak Bupati ini hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf Bapak, ini terkait penagihan Pak Merah. Nanti sudah bukan saya ketemu lagi Pak. Karena setiap 3 bulan kita menunjukkan surat Pak terkait Pak Merah ini. Jadi bukan hanya di pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tapi tiap-tiap UPD sudah kita datangi Pak. Data mereka sudah kita janjikan untuk segera dibayarkan dengan Pak Merah. Nah, itu kemarin juga kita sudah ketemu dengan Medan Asyam Pak. Kita banyak diskusi, nah, itu kendalanya memang banyak ternyata Pak. Jadi seperti Bapak pernah sampaikan, kalau kendaraan itu sudah dipegang, lupa Pak. Jadi mungkin pengalaman Pak Ucok dari daerah lain kan juga sama ya, sampai kalau pimpinan daerah itu kendaraannya semua dikumpulkan, dihitung nanti bobotnya berapa. Ini pengalaman dari Pak Ucok Pak. Kalau tempat kami ya kita kunjungi per UPD Pak. Jadi teman-teman ini di samping menyampaikan surat perpajakan juga melakukan penelitian khususnya pelanggan. Karena itu kita melaksanakan amanat undang-undang Pak terkait penelitian pajak itu. Jadi mohon nanti supportnya Pak terhadap plat merah yang ada di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ya, kita mohon dengan normal dengan sangat Pak bisa dibantu kami ini Pak. Karena nanti pasti ada tuh bagi hasil yang diterimakan di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Mungkin itu Pak. Jadi istilahnya penagihan kita masif Pak. Masif kalau kita lihat lagunya Ebit G. itu dari pintu ke pintu masih kebaikan sudah penagihan. Nah itu seperti itu Pak. Jadi teman-teman yang di Samsat setelah layanan Samsat kalian maupun yang di Samsat Indo yang mereka Pak, karena di tempat kami subuh itu teman-teman Pol PP kita kalau sudah penjaga malam itu tetap cetak surat perpajakan pagi sebelum bekerja itu sudah dibagi ke masing-masing personil Pak. Jadi setiap personil kayak Mas Firman ini setelahnya dipajak Pak, dia punya daerah mana mungkin Berno, udah berangkat dia ke Berno berapa, ya kan? Nah, jadi surat pajakan itu macam-macam Pak di tempat kami Pak. Jadi dari situ karena setiap personil di tempat kami ini ada target kinerja pencairan piutang pajak Pak. Kalau mereka nggak memenuhi target, ya yang diberikan nggak targetnya nggak sama Pak, ada yang 70% nantinya, gitu, ada yang 100%, kalau mereka 100% gitu Pak. Makanya ibarat sekarang itu nggak cita Pak, bukan kucing lagi Pak. Dulu kucing bentuknya sama Pak dengan cita, tapi sekarang beda Pak. Kalau cita keluar tuh dia langsung dari mangsa Pak. Kalau ke cita kalau ketua-ketuanya ada bulat, ada sikil Pak. Jadi paradigma sudah kita rubah Pak. Jadi teman-teman itu semua berangkat dari perencanaan Pak. Hari ini yang saya kerjakan, karena di tempat kami semuanya termonitor, tersistem semuanya Pak. Anda kemana, yang kerjakan apa, semua sudah termonitor. Tempat kami ada sistem dan aplikasinya untuk memonitor kinerja pegawai. Jadi dia mau kemana itu lihat pada GPS-nya soalnya begitu. Jadi Anda kemana termonitor kami nih Pak. Nah, itu teman-teman itu kalau sudah mencapai target itu bahasanya ya lagunya alhamdulillah bersyukur. Itu Pak. Jadi sampai target saya itu tempat kami. Jadi Mas Firman tak besok Pak, karena semua terhadap personel kita itu sudah ada kinerja peran masing-masing Pak. Jadi mereka begitu bekerja, mereka sudah punya perencanaan apa yang harus mereka perbuat. Semua dari mulai tenaga keamanan, operator data sampai jabatan kasih ya Pak, itu semuanya yang kita coba di tempat kami Pak. Semua kekuatan. Bahkan tadi itu sosialisasi itu yang sangat diperlukan di masyarakat sekarang. Jadi kita tahu kondisi real di lapangan seperti apa yang mereka butuhkan. Mereka belum tahu ternyata Pak. Nanti buahnya harus dikatakan sama Pak Ucok ini Pak. Bahkan saya sendiri aja baru tahu Pak. Kalau JL itu seperti ini juga, berat juga ternyata. Kalau semakin banyak kecelakaan, kamu harus kerja Pak. Itu tugasnya dari JL itu pencegahan Pak.
Mungkin itu Mas Firman nanti biar lebih jelasnya Ucok nanti menjelaskan terkait masalah santunan jasa kerja. Oke, siap. Pak Gubernur, Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Aris nih, saya ke jasa harja untuk masalah tugas nih Bapak. Sebenarnya tugas jasa harja di kantor bersama Samsat Bojonegoro itu apa? Terima kasih Mas. Saya ulang terkait tugas jasa kerja di kantor bersama Samsat sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat, di mana yang kita ketahui Samsat itu terdiri dari 3 instansi, pihak kepolisian berkaitan dengan registrasi data kendaraan, Bapenda terkait pajak kendaraan bermotor, jasa kerja berkaitan dengan SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengutipan iuran wajib kendaraan bermotor umum. Jadi dari dana yang kami kumpulkan ini digunakan untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas. Pengutipan iuran wajib yang kami lakukan di Samsat, tanpa kita sadari kita menggunakan transportasi angkutan umum. Sebagian ongkos atau tiket itu sudah termasuk premi jasa kerja, sehingga ketika terjadi kecelakaan apapun jenisnya termasuk laka tunggal, angkutan umum itu dijamin sama jasa kerja karena bersumber dari pembayaran iuran wajib tersebut. Kemudian pengutipan yang kedua itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sumbangan wajib yang dibayarkan setiap tahunnya bersamaan dengan pembayaran PKP itu dikumpulkan jasa kerja untuk menyantuni korban di luar kendaraan. Contoh, kita menggunakan sepeda motor atau mobil, kita nabrak ke jalan kaki, itu yang dapat ke jalan kaki, bukan sepeda motor ataupun mobil. Namanya aja sudah sumbangan, nggak mungkin kita sumbangan untuk kita gitu. Makanya kami tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi. Kenapa sih nggak dibayarkan? Orang saya taat pajak loh Pak, setiap tahun sebelum waktunya saya itu udah bayar. Tapi ketika terjadi kecelakaan kok nggak dijamin sama jasa kerja? Ya memang dua ketentuan itu berbeda. Yang iuran wajib itu sifatnya untuk melindungi diri kita sendiri, sementara yang sumbangan wajib itu untuk menyantuni korban di luar kendaraan. Kalau bahasa hukumnya itu tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Itu berbeda halnya kita menggunakan kendaraan, kecelakaannya 2 kendaraan, baik motor dengan motor atau mobil dengan sepeda motor, itu saling subsidi silang. SP yang ini menyantuni korban yang ini menyantuni korban yang ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Aris tadi di awal terkait kendaraan odong-odong, itu juga menjadi polemik di kita bahwa ketika terjadi kecelakaan itu tidak tersantuni jasa kerja. Karena kalau kita mau memodifikasi kendaraan itu harus ada izin, dan izin itu harus dilakukan di registrasi. Kalau sesuai ketentuannya boleh, tapi kalau nggak sesuai ketentuan yang berlaku, jadi nggak bisa dikategorikan sebagai kendaraan bermotor. Seperti itu Mas. Tapi subsidi silang ya? Iya, subsidi silang. Manfaatnya dari SWDKLJ tadi. Kemudian untuk prosedur pengurusan dari tunjangan itu bagaimana Bapak untuk yang korban atau korban yang kecelakaan ini? Prosedurnya. Ketika terjadi kecelakaan, pertama kali itu lakukan pertolongan ke korban. Dan saya ubah, kebanyakan sekarang ini ngeblok. Itu korban udah berdarah-darah gitu. Kasih informasi kecelakaan, ada yang ibu-ibu gini, apa menolak korban udah ngap-ngap gitu. Ada yang nyelamatin dompet segala macem gitu kan. Jadi pertama lakukan pertolongan pertama ke korban kecelakaan, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Kemudian pada saat yang bersamaan ada keluarga, kerabat atau teman melapor ke pihak kepolisian. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undangnya yang diberi kewenangan melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas itu pihak kepolisian. Dari laporan polisi, jasa kerja itu akan melihat
korban ini statusnya apa, laka tunggal kah atau dua kendaraan. Nah, ketika korban itu dalam lingkup jaminan jasa kerja, sebagai informasi Bapak, untuk seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Bojonegoro kami sudah lakukan kerjasama, di mana korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit itu nanti kita bikinkan surat jaminan, bukan surat cinta. Surat jaminan yang isinya bahwa si korban atas nama A, santunan maksimal 20 juta, itu nanti rumah sakit yang menagihkan ke korban, ke jasa kerja, bukan ke korban. Karena seringkali kalau masih mau memikirkan biaya rawatan, kebanyakan motornya minjem, Pak. Motornya minjem segala macam ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang melakukan penagihan ke jasa kerjanya. Begitu juga untuk korban meninggal dunia, kita langsung memberi santunan ke ahli waris. Seperti itu Mas prosedur. Memang sudah kita permudah segala macam. Karena di aplikasi kami itu sudah kerjasama dengan Dukcapil, Pak. Ketika ada korban, kita tinggal klik aja, nanti keluarganya siapa ahli waris. Itu Mas. Kemudian ini kan kita terkait pemulihan pajak, Pak. Untuk jasa raharja sendiri, apakah juga ada program pemulihan tersendiri? Iya, terima kasih Mas. Kami sangat mengapresiasi kebijakan Ibu Gubernur melakukan pemulihan pajak kendaraan bermotor, di mana jasa raharja juga turut berpartisipasi dalam bentuk yang diputihkan itu dendanya. Harapan kami dengan diputihkannya PKB, denda jasa raharja, antusias masyarakat membayar pajak, membayar SU itu lebih tertib lagi di kemudian hari. Itu. Ini juga termasuk pesan-pesan apa nih Bapak untuk wajib pajak maupun warga Bojonegoro terkait pajak, pembayaran pajak kendaraan dan sumbangan wajib, kami dari Jasa Raharja tidak henti-hentinya menghimbau manfaatkan dengan seoptimal mungkin sisa waktu yang ada, lebih kurang 15 hari lagi ya Pak, untuk perpanjangan pajaknya. Karena ketika pajaknya mati, otomatis jasa raharjanya juga mati SB-nya. Nah, ketika mati, jasa raharja itu nggak bisa menyantuni korban. Bagaimana kami menyantuni dana yang ada? Itu terkait pembayaran pajak. Kemudian terkait tugas kami pencegahan kecelakaan lalu lintas, ya ingat selalu pesan Tulus, hati-hati di jalan. Siap. Oke, sebelum kita menutup perbincangan ini, saya kembali ke Bapak Aris Turyadi selaku Kepala Unit PPD Bojonegoro, Bapak, terkait inovasi layanan berkat bersama Munikat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Hal apa yang bisa diharapkan dari layanan berkat ini, Bapak? Oke, terima kasih. Layanan berkat atau bersama Munikat ini sebenarnya adalah kami lakukan juga di bagian lain ya. Kami di Bojonegoro ini kami perpanjang lagi karena 2 tahun ini kan pandemi COVID nggak mungkin kita ketemu ya Pak ya. Jadi semua melalui online. Tapi sekarang alhamdulillah kondisi sudah semakin membaik. Kita bikin layanan berkat ini melibatkan semua stakeholder di Bojonegoro ini, baik dari kami Bapenda, Polres, Jasa Raharja dan tim. Nanti ke depan juga ada tambahan dari Disub Bojonegoro. Karena harapan kami Pak dengan adanya yang berkat ini bersama Munikat, tujuan kami memberikan kesadaran kepada masyarakat Bojonegoro ya, terkait dengan pajak kendaraan. Seperti Bapak Wakil tadi sampaikan, kibat pajaknya pembangunannya selalu siap. Artinya pembangunan selalu bisa dilaksanakan. Jadi dari sini Pak, kami secara masif untuk melakukan yang namanya kegiatan layanan berkat. Nah, berikutnya nanti sudah terjadwal di Kenyamatan Murno Pak ya, di sini. Kemarin kita sebelumnya di Dander, antusias masyarakat yang diwakili kepala desa itu sangat antusias juga Pak. Banyak hal-hal yang mereka tanyakan. Ternyata smartphone yang dimiliki mereka itu nggak menjamin semuanya terdapat informasi secara penuh Pak. Itulah yang menginisiasi kami untuk terjun ke lapangan Pak. Karena dengan terjun ke lapangan secara tatap muka itu lebih banyak teman. Jadi keluhan masyarakat, keinginan masyarakat terhadap layanan kami itu bisa kita tampung.
contohnya tadi JR banyak yang diajukan terkait santunan yang diberikan seperti apa aja. Kenapa sih kalau kami kecelakaan tunggal kok nggak dapat? Tadi udah dijelaskan saya kami bilang izin langsung pajak kendaraan. Layanan apa sih yang diberikan oleh Pemda Bojonegoro ini padahal banyak yang kita sampaikan. Nah, itulah tujuan kami. Bahkan dari bumdes yang di sekdes itu mereka antusias Pak. Mau bumdesnya ada layanan pajak juga. Kebetulan jadi KRI tadi juga bisa menjelaskan persyaratan apa saja yang dicukupi dari Bank Jatim terkait saprasnya dipenuhi nantinya. Jadi ada keuntungan yang didapat nanti di bumdes itu. Jadi mereka sangat antusias. Tugas kami adalah nanti support secara data Pak. Nah, data jadi secara aplikasi semuanya kita siapkan nanti. Itulah gunanya layanan berkat. Diharapkan masyarakat itu sadar wajib Pak. Karena begitu mereka sadar, tentunya pajak juga dibayar. Apalagi sekarang Gubernur Pak Viva ini memberikan hadiah umroh Pak. Wah itu kan membuat masyarakat antusias sekali Pak. Kemarin warga Kali Kidul, wah udah kita temui Pak, sangat berterima kasih Pak dengan program pemutihan ini. Apalagi plus ada yang namanya hadiah umroh Pak. Dan untuk berikutnya mereka juga berharap moga-moga masyarakat Bojonegoro itulah kajian kami Mas Firman dengan dana berkat bersama memikat secara masif akan kita lakukan ya. Kalau ketemu face to face itu kan lebih gayeng ya. Jadi kita bisa menampung semua keinginan dan aspirasi masyarakat Pak. Insya Allah nanti akan kita bentuk tim Pak lagi di Pertajan nanti tim teknis ya. Pak Ucok, nanti dengan kepolisian, nanti kepolisian juga ada program baru Pak yang akan digandingkan juga dengan kami. Kalau mereka SIM 5 tahunan habis, nah mereka juga mensosialisasi Pak digandingkan dengan tempat kami yang sama nanti ya kalau 5 tahunan Pak. Jadi tadi wajib pajak juga banyak tanya masalah itu terkait masalah identifikasi dan apa namanya ketentuan apa yang harus dilengkapi Pak terkait masalah itu. Jadi di kesempatan yang baik ini Pak, tolong kami didukung dan disupport untuk masyarakat Bojonegoro. Nantinya kami akan melakukan kegiatan sosialisasi ini ya. Harapan kami dengan berkat ini masyarakat semakin sadar, semakin mengetahui hak atau kewajiban yang mereka tunaikan. Salah satunya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nanti kalau dibayar pajaknya dibayar yang namanya parkir belakangannya karena sudah kita fasilitasi secara data. Begitu di PKB-nya juga dibayar yang namanya sebagai wajib dana kecelakaan terjadi nanti SPKD KLC. Nah, seperti Pak Cek sampaikan, lah Kak dibayar pajak kan Kak dibayar juga dari mana dana untuk santunan. Nah, itulah makanya layanan berkat itu kita berikan lakukan secara masif gunanya itu Pak biar masyarakat tahu. Nah, harapan kami masyarakat Bojonegoro sadar pajak. Nah, itu sekali lagi mohon Pak Wabu, jadi mohon dukungan dan supportnya Pak buat kami terutama di instansi Bapak terkait sosialisasi ini. Jadi kami juga sudah berkirim surat Pak ke pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait sosialisasi kemudian di Videotron Pak. Jadi masyarakat itu kalau pas mereka berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro di alun-alun ada Videotron, ya bayar pajak karena diingatkan di Videotron Pak. Soal ini juga bukan yang protes juga, kita kerjasama dengan radio Pak. Tapi utamanya kalau dari Videotron itu masuk yang di Bojonegoro itu bisa membantu luar biasa. Kita mohon support dukungan itu Pak. Mungkin Bapak bisa memberi kami apa yang bisa membuat kita lebih semangat lagi Pak untuk melakukan kinerja baik kinerja pemungutan maupun maupun sangat Pak. Mohon maaf ini. Terima kasih. Jadi apa yang diprogramkan dari Pemda ya ini. Pak Pemda Pak. Provinsi ini memang apa yang program berkat tadi saya juga mengapresiasi. Artinya apa? Ini dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dari jasa marga, dari kepolisian, utamanya tadi masalah sosialisasi itu sangat amat penting. Jadi bukan apa ya? Biasanya masyarakat sendiri ini bukan nggak mau bayar pajak, tapi karena mungkin lokasi tempatnya jauh. Nah, kalau ini tadi jenengan sampaikan ini mungkin kerjasama dengan BUMDes, nah masyarakat akan antusias untuk itu semua. Jadi ini memang dibutuhkan sinergitas, dibutuhkan sinkronisasi dengan semuanya. Jadi bagaimana cara pembayarannya, bagaimana nanti
praktek pembayarannya itu disinkronkan dengan BUMDes. Jadi kami mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini sangat amat mendukung. Artinya secara tidak langsung, secara otomatis kalau wajib pajak ini membayar pajak kendaraan bermotor, kita juga mendapat bagi hasilnya. Dan bagi hasilnya ini juga untuk pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Jadi kita dalam hal ini harus bersinergi, bersosialisasi kepada masyarakat agar semuanya ini sadar untuk membayar pajak. Itu aja. Terima kasih banyak Pak. Merupakan support yang luar biasa buat kami Pak, meningkatkan kerja kami nanti ke depan Pak. Dan anak muda yang tempat kami ini, mereka yang muda, yang berkreasi, yang muda, yang bertenaga ini, kita harapkan buah pemikirannya Pak, inovasinya untuk kami semua Pak. Harapan kami ke depan, semoga target yang dicanangkan tempat kami bisa tercapai dengan sesuai harapan kami. Betul sangat Pak Wakil Bupati berkunjung ke tempat kami dalam rangka podcast Tomorrow dari masyarakat Bojonegoro ini. Sama-sama, kita juga terima kasih atas undangannya Pak. Jadi sinergisitas ini penting. Baik Pak, akan kita lanjut nanti ke depan Pak. Baik, terima kasih kedatangannya Bapak Wakil Bupati, Bapak Budi Irawanto, Abenun, kehadirannya Bapak Arahab. Terima kasih Bapak Aris Nuryadi selaku Pak PPD Bojonegoro. Akhirnya kita berada di ujung episode kita kali ini. Jangan lupa untuk tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotornya. Itu juga akan kembali ke kita juga. Dan mumpung kemudian masih ada waktu 15 hari lagi. Akhirnya, matur nuwun Bapak, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.